terkait penelitian, kan kemarin kan udah dijelaskan ya, ada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif ya. Kemarin juga udah disampaikan bahwa perbedaannya itu yang pertama ya. Kalau kualitatif itu lebih ke deskriptif ya. Deskriptif. Kalau kuantitatif ada sebab akibat gitu ya. Nah, kalau deskriptif contohnya misal Anda menganalisis gitu ya. Laporan keuangan ya. Atau Anda melakukan tinjauan khusus gitu ya, atau observasi gitu ya, observasi dan lain-lain ya. Pokoknya Anda terjun langsung ke lapangan dengan tujuan menggali lebih lanjut ya. Ini dengan tujuan menggali lebih dalam. Jadi kalau Anda memilih yang kualitatif ya Anda harus bahasnya lebih dalam ya dibandingkan kuantitatif. Kalau kuantitatif ini ada sebab akibat ya. Ada variabel dependen gitu ya, contohnya independen. Ada banyak variabel itu, ada variabel moderasi ya, tergantung Anda butuhnya apa ya kan. Moderasi, terus ada variabel mediasi, variabel kontrol, banyak banget pokoknya. Dan lain-lain, variabel itu ada banyak. Tapi biasanya mahasiswa itu sampai di sini aja ya, variabel dependen, independen. Ya itu nggak masalah. Jadi di sini untuk mencari hubungan atau pengaruh ya yang signifikan. Gitu ya, mencari hubungan apakah signifikan apa enggak gitu. Nah, di awal Anda harus sudah tahu ya penelitian Anda kualitatif atau kuantitatif biar Anda nanti menyusunnya enggak salah ke bawah-bawah. Gitu ya. Nah, kemudian karena di kuantitatif itu ada sebab akibat, ini khusus untuk yang teori ya. Karena dia ada sebab akibat, ada hubungan di sini ya. Ada hubungan ataupun ada pengaruh yang signifikan di sini. Nah, ini maka kita harus mencari tingkat signifikansinya menggunakan apa? Ini pengujiannya menggunakan statistika. Nanti ada aplikasinya sendiri untuk pengujian signifikansi. Itu ya, pengaruhnya. Misal nih, apakah laba berpengaruh terhadap harga saham? Nah, maka harus diuji. Anda bilang, oh iya kalau labanya naik, harga sahamnya naik. Ya, naiknya seberapa? Gitu ya. Kalau naiknya, kita melihat nih, oh laba naik 10%, saham juga naik 10%. Oh berarti berpengaruh. Oh ya enggak, belum tentu. Jangan pernah bilang berpengaruh kalau Anda tidak pernah menguji secara statistik. Gitu ya. Anda ya bilang, oh memang ketika laba naik, harga saham naik. Gitu ya. Itu bukan berarti ada pengaruhnya. Kecuali Anda uji lebih lanjut sama alat uji statistik ya. Bisa pakai regresi, bisa pakai independen gitu ya, independent sample test kalau untuk perbedaan dua sampel gitu ya. Nah, itu lebih lanjutnya besok setelah UTS ya kita pelajari. Tuh. Atau nanti ya di pembahasan metode penelitian. Sekitar 2 minggu lagi ya. Nah, karena ada hubungan hubungan sebab akibat gitu ya atau pengaruh yang kita mau lihat signifikan apa enggak, maka harus ada yang namanya hipotesis. Wajib ini ya. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Nah, ini hipotesis ini yang akan diuji menggunakan statistik ya. Alat statistik hipotesis ini ya. Hipotesis ini akan diuji menggunakan alat statistik.
Gitu ya. Harus ada hipotesis. Hipotesis itu ada 2 gitu ya. Ada mana ini? Hipotesis itu ada 2. Yang pertama atau yang A gitu ya. Hipotesis 0 gitu ya. Mungkin Anda dulu waktu statistik mungkin pernah ya belajar ini ya. Yang kedua itu adalah hipotesis alternatif. Hipotesis 0 biasanya kita sebutnya dengan H0 gitu ya. H0. Hipotesis alternatif kita sebutnya dengan HA gitu ya. Kalau ingat. Nah, hipotesis itu dugaan sementara. Kayak tadi, oh ternyata kalau saya lihat gitu ya di beberapa laporan keuangan dilihat secara kasat mata gitu ya. Oh, ternyata ketika laba meningkat, harga saham juga meningkat. Nah, itu baru hipotesis. Mencarinya hipotesis ini dari dugaan yang tadi gitu ya. Dan dari ini apa namanya? Jurnal atau artikel ya, artikel penelitian yang sebelumnya. Itu wajib. Jadi di hipotesis wajib mengutip ini ya, mengutip penelitian terdahulu. Misal contohnya HA atau Anda menulisnya kalau hipotesisnya lebih dari 1 gitu ya boleh H1, H2, H3 gitu boleh. Misal di sini H1. H1 itu hipotesis 1 ya. Laba gini ya, berpengaruh. Jelaskan pengaruhnya apa, positif apa negatif. Positif misalnya terhadap harga saham. Nah, kalau berpengaruh positif ini ya, pengaruh positif itu berarti kalau laba naik, harga saham naik. Gitu ya, sama-sama naik gitu ya. Kalau berhubungannya negatif. Negatif di sini. Ya, dia labanya naik, sahamnya turun. Gitu ya. Jadi Anda lihat positif negatifnya. Lah, yang ditulis hipotesisnya itu hanya hipotesis alternatif saja. Yang hipotesis 0 nggak usah ditulis. Hipotesis 0 itu nanti akan bunyinya seperti ini. Laba tidak berpengaruh terhadap harga saham. Itu hipotesis 0. Tapi karena kita itu ilmu sosial ya, ilmu sosial itu biasanya lebih menekankan ke hipotesis alternatif. Biasanya kalau hipotesis 0 ini ditekankan pada penelitian-penelitian yang eksak gitu ya. Seperti kedokteran, farmasi, seperti itu ya. Biasanya itu menggunakan hipotesis 0. Karena kita ilmu sosial, kita pakai hipotesis alternatif. Gitu contohnya ya. Dari mana? Gini ya, hipotesis saya tulisin di sini. Hipotesis diperoleh dari ini ya, apa penelitian terdahulu. Harus banyak. Dari referensi ya. Harus banyak ya, nggak boleh cuma satu. Anda buat itu hipotesisnya. Ya, contohnya hipotesis, kemarin kayak ngasih ini ya. Saya carikan dulu contohnya ya.
Ini contohnya ya. Contohnya terkait dengan ini kan sudah kemarin kan saya juga ngasih contoh ini ya. Nah, ini kan pendahuluan ya terkait dengan apa namanya? Isu penelitian ya. Isu penelitian, terus tujuan penelitian juga ada. Dan di sini ini teori ya, beberapa teori yang dimasukkan, misalnya ini kemampuan auditor mendeteksi kecurangan gitu ya, nggak usah dikasih poin-poin gitu. Moral reasoning dan seterusnya. Pokoknya yang berkaitan dengan ini, berkaitan dengan apa yang akan Anda teliti, variabelnya apa. Yang pertama kuantitatif dulu ya yang saya bahas ya. Nih, jadi di sini ada terkait dengan moral reasoning. Ya. Di sini dijelaskan moral reasoning merupakan proses pengambilan keputusan yang gimana gitu ya. Dijelaskan penjelasannya itu yang penting-penting aja, gitu ya. Kalau nggak penting, nggak ada kaitannya dengan penelitian ya nggak usah. Terus di sini ngutip caranya, misal nih Murni 2008 mengemukakan bahwa semakin tinggi level moral individu, maka akan sensitif individu tersebut terhadap isu-isu etika. Ya, ketika auditor menghadapi dilema audit, ini kan ngutip nih, ngutip punyanya si ini ya. Jadi kalau ngutip itu harus apa namanya berkaitan gitu ya. Terus ini juga ngutip lagi. Ini saya ngutip yang tahun lama karena memang moral reasoning itu teori lama ya, bukan teori baru. Ketika auditor menghadapi dilema audit, ini ya, maka yang memiliki moral lebih tinggi cenderung berperilaku sesuai standar profesi. Gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir ketika Anda mengutip, Anda itu sesuai gitu loh. Sejalan, yang sejalan. Yang tidak. Nah, itu merupakan gap penelitian ya. Nanti saya bahas gap penelitian. Itu. Nah, Anda lihat nih hipotesis, Anda harus sesuaikan dengan alurnya. Gitu ya. Misal sudah sesuai dengan alur, maka saya menduga bahwa oh ternyata positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Itu loh ya. Itu dugaan saya. Atau sama D, D ini anaknya rajin-rajin gitu. Ada yang bilang gitu. Dosen ada yang bilang gitu, misal ya. Ada yang bilang, oh anak kelas 22D itu ini apa namanya? Nilainya bagus-bagus. Terus ada lagi yang bilang, oh ternyata anak 22D itu nilainya rajin ngerjain tugas gitu. Nah, maka saya bisa ngambil kesimpulan, oh jadi ada kemungkinan gitu ya anak-anak mahasiswa 22D itu pintar-pintar, misal gitu. Itu dari beberapa referensi. Sama juga dengan Anda juga harus mengambil beberapa referensi, Anda jadikan sebuah hipotesis, gitu ya. Sebuah hipotesis, di mana hipotesis itu nanti akan Anda uji. Fungsinya hipotesis ini untuk diuji alat statistik. Jadi hasil penelitian Anda itu nanti tergantung dari hipotesis Anda dan pengujiannya. Begitu juga dengan datanya. Itu ya. Misal contoh lain, ini Intakan 2011 menyatakan bahwa pengalaman audit sebagai keterampilan yang diperoleh dari tugas audit mengenai standar audit yang relevan dan seterusnya gitu ya, yang mempengaruhi tugas dan kinerja audit. Jadi Intakan bilang bahwa pengalaman audit itu ada tuh pengaruhnya terhadap
tugas dan kinerja. Terus ada lagi tahun 2010 juga diteliti ya. Ketika seorang auditor memperoleh pengalaman gitu ya, maka dia akan lebih banyak tahu tentang kesalahan. Terus pengetahuannya lebih akurat gitu ya, dan tahu penyebab ciri kesalahannya apa. Terus ngutip lagi dari ASI. Karyawan dengan pengalaman kerja yang tinggi memiliki keunggulan dalam beberapa hal, diantaranya mendeteksi kesalahan, mendeteksi ini, dan seterusnya. Nah, karena ketiganya ini sejalan gitu ya, oh ternyata kalau pengalaman auditnya itu banyak, gitu ya, ternyata bisa meningkatkan kinerja. Kinerja dalam apa? Dalam mendeteksi kecurangan. Maka hipotesisnya yang kedua, pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Tuh. Nah, itu cara menyusun hipotesis seperti itu. Jadi Anda kutip, kemudian Anda buat hipotesisnya sesuai apa yang Anda kutip. Penelitian tertentu. Kalau kuantitatif. Kemudian kalau kualitatif tidak ada hipotesis, adanya yang namanya proposisi. Nah, proposisi ini ya sama diperoleh dari ini ya referensi penelitian terdahulu. Tapi dia tidak membuat dugaan, tapi bukan sebuah dugaan. Gitu ya. Jadi bahwa di kualitatif ini nggak boleh ada dugaan, karena kita tidak menguji. Kalau kualitatif itu kan hanya ini ya, melihat bagaimana, misalnya Anda terjun ke UMKM, bagaimana cara mereka mencatat laporan keuangan. Nah, Anda observasi kan itu. Anda observasi di situ, Anda lihat, Anda interview atau wawancara ya. Kemudian mungkin Anda juga bikin kuesioner, mungkin seperti itu. Nah, kemudian Anda jelaskan apa yang sudah Anda alami selama Anda melakukan penelitian. Oh, ternyata setelah hasil observasi seperti ini gitu ya. Hasil wawancara dengan siapa-siapa seperti ini kayak gitu. Nah, kualitatif kan arahnya ke sana. Maka dia butuh yang namanya proposisi. Gitu ya. Proposisi ini adalah ringkasan dari makanya saya minta di sini Anda cari tuh dari referensi penelitian terdahulu. Anda menganalisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan yang Anda pakai adalah profitabilitas. Karena Anda mau melihat itu ya, melihat apakah profitabilitas perusahaan yang Anda teliti itu bagus apa enggak. Misal gitu. Nah, di situ Anda harus cari referensi tentang judul yang mirip dengan punya Anda kan. Kemudian Anda simpulkan di sini bahwa misal nih contohnya, profitabilitas perusahaan itu mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangannya untuk menghasilkan laba. Itu ya. Misal ini Anda habis ngutip ya, ini contohnya. Nah, semakin baik profitabilitasnya, maka investor akan semakin percaya dengan perusahaan. Gitu ya. Dengan demikian, kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat salah satunya menggunakan profitabilitas. Sini penting untuk dilakukan gitu ya. Kenapa pentingnya gitu loh. Anda harus jawab itu ya. Penting dilakukan untuk menilai kinerja perusahaan. Tuh, itu contohnya. Itu ya. Jadi ya
Anda harus cari-cari dulu gitu ya beberapa referensi. Sebenarnya mirip ya dengan hipotesis. Cuman kalau hipotesis di sini dia harus membuat dugaan. Kalau Anda yang kualitatif setelah Anda cari referensi ya, Anda tulis saja gitu, tanda tulis, Anda gabungkan beberapa referensi, Anda tulis di situ apa yang terjadi di penelitian terdahulu. Gitu. Itu ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait proposisi dan hipotesis? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada berarti saya harap Anda paham ya ini ya. Nah, terus di sini saya mau menekankan tadi harus ada gap penelitian. Kemarin saya agak kelupaan. Gap penelitian. Gap penelitian ini ada di pendahuluan ya. Ada di pendahuluan. Jadi ketika Anda menulis pentingnya gitu ya, pentingnya apa? Sebelum teori ya. Jadi kemarin kan Anda sudah bikin tujuan tuh. Nah, itu ada CCP itu gap penelitiannya. Contoh gap penelitian. Yang pertama hasil penelitian dari beberapa referensi menunjukkan hasil yang berbeda. Sorry. Ya, penelitian dari beberapa referensi menunjukkan hasil yang berbeda. Misal, yang satu bilang laba perusahaan berpengaruh terhadap ini harga saham ya di perusahaan manufaktur. Habis itu ternyata di penelitian lain juga sama membahas manufaktur, tapi kok hasilnya beda. Nah, itu merupakan gap penelitian. Itu ya contoh dari kuantitatif. Kalau dari kualitatif, misal, ternyata profitabilitas itu tidak bisa diukur gini, bukan tidak bisa diukur. Profitabilitas kinerja keuangan gitu ya. Tapi salah satu penelitian yang lain mengatakan bahwa ya penilaian kinerja keuangan salah satunya adalah profitabilitas. Misal ada kedua penelitian yang berbeda hasilnya. Nah, itu merupakan lakukan gitu ya. Tujuannya di sini ya, untuk apa penelitian Anda dilakukan? Itu harus ada gap. Jadi besok kalau misal Anda udah skripsi tugas akhir ya, Anda ujian tugas akhir, kalau ditanya kenapa kok Anda itu melakukan penelitian ini? Ya, apa pentingnya? Nah, itu Anda jawab dengan gap penelitian karena terdapat perbedaan hasil penelitian yang seperti ini sehingga perlu uji lebih lanjut gitu ya, atau menambahkan variabel yang lebih kompleks gitu ya, atau yang seperti apa. Maka penelitian itu dikatakan baik ya kalau seperti itu. Nih contoh hasil penelitian yang berbeda dan praktik yang berbeda. Teori mengatakan apa, prakteknya mengatakan apa. Gitu ya. Misal teori mengatakan ya kayak tadi teori misal mengatakan profitabilitas itu bisa kok untuk mengukur kinerja perusahaan, kinerja keuangan gitu ya. Tapi secara praktik ternyata nggak bisa gitu ya. Nah, Anda bisa tuh teliti lebih lanjut
terkait hal tersebut. Kok secara praktik dikatakan seperti kok secara teori dikatakan seperti ini, secara praktiknya tidak seperti itu, gitu ya. Atau kalian kan udah ada yang bekerja nih. Nah, Anda sudah banyak kan terkait akuntansi gitu ya. Misal Anda sudah masuk ke dunia kerja, bagian berkutik di bagian akuntansi gitu. Misal Anda menemukan hal-hal yang tidak sesuai gitu ya. Kok apa yang saya kerjakan tidak sesuai dengan teori yang saya pelajari? Nah, itu merupakan sebuah gap penelitian. Itu. Contohnya kayak gitu ya. Nah, ini perlu Anda masukkan di pendahuluan. Jadi, Anda harus ini ya, apa namanya? Menambahkan gap penelitian ini. Silakan tanya. Saya minum dulu ya, bentar. Ya, terus riset gap atau gap penelitian itu ada lagi juga terkait dengan perbedaan dari fenomena gitu ya. Fenomena atau masalah atau isu gitu ya. Dengan bukti yang ada di lapangan. Misal gini. Misal gini ya, contohnya dulu waktu COVID gitu ya, atau sekarang deh, sekarang kan masa-masa ini ya, masa-masa apa namanya deflasi ya, harga barang kan banyak yang turun ya, harga pokok, barang pokok itu kan banyak yang turun. Nah, hal itu terjadi gitu ya di tahun ini karena ada beberapa ini ya, apa namanya, masalah perekonomian. Oke, misal itu fenomenanya. Kita tahu bahwa oh ternyata ada masalah deflasi saat ini. Harga barang atau harga bahan pokok itu cenderung lebih rendah daripada yang kemarin. Nah, deflasi itu kan akan menyebabkan resesi gitu ya. Deflasi terus gitu lama-lama bisa resesi. Atau kalau inflasi terus itu juga bisa resesi. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu isu gitu ya. Tapi ternyata setelah Anda tinjau ke lapangan, Anda observasi, oh ternyata adanya deflasi maupun inflasi itu tidak menyebabkan resesi. Buktinya sampai sekarang kita nggak ada tuh resesi gitu ya, kecuali tahun 98 dulu. Oh berarti ada kemungkinan gitu ya, bahwa deflasi sama inflasi itu memang tidak berpengaruh secara langsung gitu ya terhadap resesi. Nah itu bisa diteliti lebih lanjut gitu ya. Kok fenomena dengan
bukti yang di lapangan berbeda gitu. Nah, maka hal tersebut bisa Anda teliti lebih lanjut. Gitu ya. Jadi nanti kalau Anda bikin gap penelitian, Anda harus ini perhatikan ketiganya ini. Anda mau yang mana? Anda lihat dulu gitu ya. Tuh. Oke, berarti tadi yang pendahuluan ya. Pendahuluan ini kan yang perlu Anda buat ya. Kemarin kan Anda banyak revisi ya. Yang pertama itu harus ada fenomena atau isu. Ya, isu penelitian. Kemudian Anda ya ini buktikan dengan data. Oh iya, jangan ini dulu yang pertama. Yang pertama pembahasan secara umum ya terkait topik ya. Itu Anda masuk ke isu penelitian ya, ini harus ada apa namanya? Bukti. Buktinya harus ada bukti data gitu ya. Di situ yang ketiga ini referensi ya atau penelitian terdahulu. Apa saja, habis itu Anda buat gap penelitian. Habis itu Anda buat teori ya, Anda kutip ini teori, habis itu Anda hipotesis atau proposisi. Nah, pendahuluan isinya seperti ini. Ada tujuan juga ya, tujuan penelitian. Sini ya. Oke, seperti itu. Ini ya, jadi Anda buat ini. Kemarin Anda sudah sampai mana tujuan, tapi gap-nya kan belum. Anda tambahin tuh di atasnya, ya. Habis itu Anda kutip teori, habis itu Anda bikin hipotesis atau proposisi. Jadikan satu. Ini tugas Anda ini. Seperti itu ya, menyusun menyusun pendahuluan. Oke, sampai di sini. Yang mau ditanyakan nggak? Dari atau buku ya, maksimal 5 tahun terakhir. Mana sih ini? Nah, ini ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ya nanti saya share di grup ini. Silakan. Oh iya, untuk buku praktik besok kan di pertemuan berapa ya? 3 pertemuan terakhir kalau nggak salah ya. Saya lupa. Itu nanti akan ada praktik ya. Praktiknya menganalisis ya pakai alat uji statistik. Nanti ada dari SPSS, ada PLS, jadi saya minta untuk download, tapi itu besok ya, kalau sudah UTS ya, UTS dulu. Nah, itu ada buku praktiknya. Buku praktiknya nanti Anda ambil, ketua kelasnya di sini siapa? Roni, Bu. Roni, mana Roni? Roni kok kayaknya nggak pernah ada ya di sini ya? Apa ikut di kelas lain mungkin ya? Iya, Bu, ikut di kelas lain. Oke, berarti nanti sampaikan aja ke Roni buat ini ya,
ambil buku ya, buku praktikum, kemudian di-share ke ini. Anda ambil ya, kayaknya udah dicetak itu di TU ya, ambil sendiri di TU. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Itu tugasnya ya, tugasnya Anda melanjutkan yang tadi yang saya tulis itu pendahuluan itu. Ibu mau nanya, Bu. Oh, Mengenai tadi yang di penelitian kan ada 3 poin ya, Bu. Hasil penelitian, teori dan praktik yang berbeda, dan perbedaan fenomena atau isu. Itu tuh pilih salah satu aja atau gimana, Bu? Boleh pilih salah satu atau kalau memang ada semuanya ya boleh. Pokoknya dari ketiga itu merupakan gap penelitian, gitu ya. Paham? Ya, paham, Bu. Terima kasih. Ya. Oh iya, Bu. Di salah satu literatur jurnal yang saya baca itu ada gap penelitiannya dari jurnal terdahulu. Itu nggak dimasukkan nggak? Kalau itu Anda harusnya cari, kalau itu kan dia sudah punya gap, sudah diteliti. Nah, berarti nggak boleh dimasukkan. Harusnya Anda mencari gap sendiri, baru Anda teliti. Gap yang belum dipakai gitu ya, di penelitian orang lain gitu. Gitu ya. Oh iya, terima kasih, Bu. Ya. Itu silakan absen ya, pertemuan 4 dan 5 ya, kemarin kan kosong ya kita ya, jadikan satu pembahasan terkait ini.
bab 2 atau teori ya. Minggu depan Anda nanti bikin ya dilanjutkan ya. Tugasnya dilanjutkan, besok kita koreksi lagi seperti biasa minggu depan. Pertemuan. Oke, sudah bisa absen belum? Udah Bu, bisa. Oke ya. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, nanti ini dilanjut ya. Tugas, saya share screen lagi biar kalian nggak salah. Nih ya, yang mana. Ini ya, tugasnya ini ya. Cuman kan Anda udah sampai, nah yang belum, pokoknya diurutin kayak gini, harus urut ya. Anda lihat sendiri yang punya Anda yang belum yang mana. Kemarin kan ada berbagai macam ya, ada tujuan belum, fenomena belum, ya pokoknya diurutin. Ini sampai ke hipotesis, Anda coba bikin. Itu ya, minggu depan kita coba bahas ya. Jadi minggu depan setidaknya sudah ada progres, sudah ada yang sudah Anda cari. Sudah betul gitu ya. Jangan sampai ada yang kurang. Gitu. Itu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya perkuliahan kita pada malam hari ini. Jangan lupa tugasnya, minggu depan kita lanjut untuk mengoreksi tugas kalian. Jadi silakan dipersiapkan tugasnya. Oke, selamat malam. Selamat Malam Bu. malam. Selamat malam Bu, terima kasih.